Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah subuh hari ini kita bisa salat subuh di masjid, kita bisa melaksanakan kajian subuh di hari yang sangat mulia ini, ya, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Semoga kita ya mendapat keberkahan doa para malaikat, ya. Doa para malaikat di pagi hari, ya. Dan doa Nabi Muhammad SAW di pagi hari, setiap orang yang bangun pagi dan beribadah di waktu pagi. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan hidup umatku di pagi harinya, ketika dia bangun pagi. Insya Allah kita berkah, insya Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada hak hewan. Hak hewan kepada yang harus kita jaga. Jadi bukan cuma hak manusia, Bapak Ibu. Tapi hak hewan juga harus kita jaga, kita perhatikan. Hewan itu punya hak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Para ulama mengatakan rahmat seluruh alam ini adalah rahmat untuk seluruh makhluk, Pak. Termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan seterusnya. Bahkan termasuk jin, Bapak Ibu. Jadi Islam jadi rahmatan untuk semua makhluk, semua alam, bukan cuma alam manusia, tapi alam hewan, alam tumbuhan, alam jin dan seterusnya. Makanya hak-hak hewan kita jaga. Nah, ini kita sudah masuk hak hewan yang keempat. Ya, kemarin sudah kita bahas 3. Ya, jangan membuat dia lapar, ya, tidak dikasih makan dan seterusnya. Nah, yang keempat ini, Bapak Ibu, ada muta'zibiha bi ayyi naw'in min anwa'il azab. Tidak boleh dia disiksa hewan itu, Bapak Ibu, kecuali hewan yang membahayakan manusia dengan bentuk siksa apapun, ya, dengan bentuk siksa apapun, diikat, dikurung, ya, sawan kana bitajwi'iha au darbiha au tahmiliha ma la yutiq. Ya, tidak dikasih makan, dipukul, kasih lapar, atau disuruh bawa beban yang tidak bisa dia pikul. Kuda, Pak, sapi yang sering menjadi kendaraan atau alat untuk menggarap sawah, tidak boleh dia di luar kemampuannya. Au bil musallati biha au harqiha binar, atau membakarnya dengan api. Di kampung tuh sapi ditulis pakai besi itu, Pak, besi panas. Enggak boleh sebenarnya. Ya, menyiksa, enggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Harquha benar, dibakar dengan api. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalat imra'atu an-nara." Nabi cerita, "Fi hirratin hasabatha hatta matat." Fadakhalat fiha an-nar.
Fala hiya at'amatha wa saqatha iza hasibatha wala hiya tarakatha ta'kul min khashashi al-ardi min khashashi al-ardi. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, ada seorang wanita masuk neraka jahanam. Wanita masuk neraka jahanam karena seekor kucing yang dikurungnya. Dia kurung nih kucing, gak keluar. Sehingga kucing itu mati, maka wanita ini masuk neraka jahanam. Ya, selain dia kurung, dia tidak kasih makan dan lapar. Wallahi tarakaha ta'kul, dan dia tidak kasih waktu atau kesempatan kucing itu makan dan pergi keluar cari makan. Gak usah kamu kasih makan, tapi bebasin dia cari makan sendiri. Tapi ini dikurung sampai mati, masuk neraka jahanam hanya karena kucing, Pak. Bagaimana ini di Gaza ada 2 juta lebih orang gak makan. Jadi memang dunia ini saya khawatir, Pak. Makanya kita dekat kiamat, karena ya Allah, saya tidak henti-hentinya doa kita itu, doa qunut nazilah itu, Pak. Tidak ada zaman yang paling tega itu, paling zalim itu, kecuali zaman kita ini. Memang pemerintahan kita itu lebih pemerintahan negara Arab khususnya, lebih Yahudi daripada Yahudi ternyata. Mohon maaf, Pak. Lebih jahat daripada Yahudi. Itu tetangga mereka, Bapak sekalian. Mereka lihat tiap hari orang lapar, mati. Jadi kering banget, Pak. Kering. Kayak foto-fotonya itu kering. Perut ini udah lengket sama badan, mati. Khususnya anak-anak itu, karena 12 hari nggak makan, nggak minum. Mungkin kalau masih minum masih bertahan bisa seminggu gitu. Ini seminggu itu Bapak sekalian, nggak makan, nggak minum sekalian. Ada yang bilang sampai 12 hari. Nah, untuk mengganjal perutnya itu dia pakai pasir, rumput. Orang padang pasir, Pak. Rumput dari mana? Habis baru. Itu kalau dia 12 hari nggak makan, itu lengket, kering. Nah, datang bantuan sedikit gitu ya, 1 karton gitu. Itu nggak bisa langsung dimakan, Pak. Harus melalui dokter. Harus diimpus dulu dia, Pak. Kasih makan, dikasih masuk itu air setetes. Karena udah parah, habis. Sementara bantuan di sekitar Gaza itu lumpuh, Pak. Bantuan makanan itu. Ribuan kontainer di situ. Ditahan sama negara-negara Arab. Ditahan sama Israel dan negara-negara Arab. Jahatnya itu. Kucing aja di ini mati masuk neraka, Pak. Ini manusia. Bukan 1 ekor kucing. 1 ekor kucing aja masuk neraka. Bagaimana 2,5 juta manusia, Pak? Ini kita, ya Allah. Nah, kita melihat ini juga gimana? Saya khawatir kita juga diazab juga. Makanya banyak orang masuk neraka itu, sedikit masuk surga itu gitu. Nah, ini kita juga cari solusi seperti apa gitu ya. Bahaya sekali, Pak. Ini saya ketika baca hadis ini ngeri. Membiarkan kucing lapar aja masuk neraka, Pak. Bagaimana manusia? Manusianya beribadah lagi, Pak. Bukan kafir. Ini ngeri sekali, Bapak sekalian. Kita hidup di zaman yang mengerikan sekali. Jahat sekali. Harusnya mereka kan lobby. Oke, Israel, tolong jangan dikasih lapar gitu. Perang saja, jangan lapar, kasih lapar orang.
Masa nggak bisa begitu gitu pemerintah? Ini kita ngomong begini dianggap radikal, Pak. Kemanusiaan kita itu muncul itu dianggap radikal. Sekarang orang-orang Eropa aja Bapak sekali yang punya hati manusia itu nangis. Mereka demo setiap hari itu. Orang Eropa juga nggak mau makan mereka. Orang Eropa, orang Barat, orang Muslim, tapi punya hati. Keluar di jalan-jalan tuh, ayo nggak mau makan juga ini. Saudara kami di Gaza, manusia di Gaza, bayi. Yang cepat mati itu bayi karena nggak kuat, Pak. 3 hari nggak makan udah mati ya. Sejahatnya ini Yahudi. Semoga doa kita ya setiap subuh. Saya kalau sholat subuh selalu memimpin doa qunut nazilah. Itu yang bisa kita lakukan. Ini tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, kamu ngapain aja? Mereka lapar, kita makan enak. Benar-benar mati kelaparan. Itu bukan film. Masya Allah. Iya, ini hadis riwayat Bukhari Bapak sekalian. Hadis riwayat Bukhari ini nomor 2 setelah Quran, sahih. Mana kucing mati kelaparan. Yang membiarkan lapar masuk neraka. Bagaimana manusia? Kelaparan, bukan 1 orang, 2,5 juta. Dibiarkan lapar, lebih masuk neraka lagi. La ilaha illallah. Allahumma sholli ikhwana Gazahi Rabbal Alamin. Yang kelima, ibahatu qatlil mu'zi minha kal hayya wal kalbi al uqur. Qala Rasulullah SAW, khamsun minal fawasiq yuqtalna fil halli wal haram. Al hayyatu wal ghurabu al abqa wal fa'ru wal kalbu al uqur wal jada'ah. Nah, boleh membunuh hewan-hewan yang membahayakan. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Di antara hewan yang membahayakan itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, khamsun minal fawasik yuqtalna fil halli wal haram. Ada 5 hewan boleh dibunuh. Boleh dibunuh kalau kita melihatnya, bertemu dengannya. Yang pertama, al-hayyatu, ular. Ular, kalau dia membahayakan Bapak sekalian, maka harus dibunuh. Ular. Yang kedua, wal ghurabul abqa, semacam kalajengking yang berbisa, Pak. Yang ketiga, al-fa'rah, tikus. Tikus boleh dibunuh. Wal kalbu al-uqur, anjing gila. Anjing gila itu harus dibunuh, Pak. Kalau dia anjing gila itu menggigit kita, kita gila juga ikut gila. Menular itu, berbahaya sekali. Anak kita digigit, nauzubillah, itu berbahaya. Anjing gila. Wal jada'ah. Ini jada'ah ini kalau nggak salah cecak, Pak. Ya. Cecak itu boleh dibunuh. Ini hadis berdasarkan Rawahul Bukhari wa Abu Daud. Hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Yang keenam, boleh menyuap hewan. Wasman ni'am al-ibil wal bakar wal ghanam. Faqad kana seperti sapi, domba atau kambing dan unta. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yusamma bi yadihi syarif ibilu as-sadaqah. Nabi SAW menyuap untanya
Amma ghairu ni'am kal hamir wal bighal. Hewan an-ni'am namanya. Hewan ni'am itu hewan yang nikmat, disebut nikmat. Hewan yang nikmat ya. Hewan yang dekat yang kita makan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, ma'rifatu haqqillahi fiha bi ada'i zakatiha idza kanat mimma yuzakki. Hak hewan juga hak dizakati. Kalau kita punya hewan, ada hak zakatnya Pak Bapak Ibu sekalian. Kalau kambing itu setiap 30 ekor kalau salah Bapak Ibu sekalian. Setiap 30 ekor dia 1 ekor usia 1 tahun kalau salah, setengah tahun kambing 1 tahun harus dizakati. Kalau sapi setiap 15 ekor keluarkan 1 ekor kambing. Zakatnya begitu, bukan uang ya. Zakat sapi dan kambing. Adapun yang lain, hewan yang lain ya ini sama, sapi, kerbau, onta, kambing. Itu yang dizakati, yang berhak dizakati. Jadi harus dikeluarkan zakatnya. Ini khusus hewan Bapak Ibu sekalian. Yang ke-8, ya, orang sudah tidak berzakat lagi dengan sapi, kambing. Kalau ayam dan sebagainya, pengusaha telur, itu duitnya dulu Pak. Jadi dia di hasil dagangan itu, baru di hasil keuntungannya itu, uangnya itu yang dizakati. Jadi masuk zakat mal, bukan zakat hewan, tapi zakat mal. Dengan ayamnya dizakatin, warna yang 10 ekor zakat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada mutasyagul biha anillahi awillahu biha an zikrihi. Tidak boleh hewan itu membuat kita lupa diri, sehingga kita tidak ibadah karena sibuk dengan hewan. Ya, sibuk ngasih makan burung Pak. Nah, ada kebiasaan orang jantung burung kasih makan tiap hari. Nggak sholat Pak, habis waktunya di situ. Ya, nerbangin burung, ntar kemudian lagi. Ini burung asli Pak. Masih makan burung dan seterusnya. Masih makan kuda. Sekarang itu kalau orang kaya, artis-artis itu ada kandang kudanya Pak sendiri. Jadi nyobain kuda ini, besok dilatih lagi kudanya. Jadi ada hobi, jadi ada pencinta-pencinta hewan. Nah, karena pencinta-pencinta hewan ini luar biasa cintanya sama hewan, tapi kemudian melalaikan mereka ibadah. Habis waktu. Karena ngurus hewan itu berjam-jam. Dia nikmat itu Pak. Pagi sampai sore gitu. Nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Nah, tidak boleh. Ini at-tasyagul biha anillah. Ya, sibuk dengan hewan, akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Kita nanti akan lanjutkan dengan minhajul mu'min fi jihadil a'da. Jumat depan bagaimana manhaj seorang mukmin. Ini kan kitab ini menjelaskan bagaimana pedoman seorang muslim dalam segala hal Pak, termasuk dalam berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan hewan. Ada manhajnya, ada pedoman hidupnya sesuai Quran hadis. Sehingga hidup kita ini tidak lepas dari Quran hadis Pak. Ini kitab ini. Ya, termasuk dengan hewan tadi yang sudah kita sebut, ada 8 cara kita berinteraksi dengan hewan, dengan orang kafir, tinggal di lewat jalanan dan seterusnya, ada semua manhajnya. Ini Islam. Sehingga kita hidupnya betul-betul Islami. Nah, ini kitab sudah mau hampir tamat ini, insya Allah. Semoga hidup kita makin Islami ya, dalam segala hal Bapak Ibu sekalian. Ya.
dalam segala hal. Ya, khutbah, ceramah umum, beda dengan kajian begini. Kajian begini lebih mendalam. Ini sama dengan kuliah ini, Pak. Ya, Bapak Ibu sama dengan kuliah. Makanya kuliah subuh. Ya. Kuliah subuh, ya walaupun kita kurang dari 1 jam, tapi sedikit-sedikit masuk. Ada ilmunya, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu tamat dari sini, ini tamat kitab ini, itu tamat satu ilmu, Pak. Jadi Bapak Ibu itu bisa ngajarin lagi. Kalau zaman dulu begitu, dia selesai ngajiin kitab ini, Bapak Ibu bisa ngajarin kitab ini. Kenapa? Karena saya sudah lulus, berhak ngajarin. Jadi kalau saya nggak ada, Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu di mana itu di masjid mana, bisa ngaji. Kenapa? Saya sudah khatam. Ya, bukan cuma ngajarin doa langsung ngajarin. Wallahu a'lam bisa. Ini barangkali semoga kita bisa menambah ilmu kita insya Allah dengan kajian kitab ini, dan semoga jamaah yang lain juga bisa ikut ngaji bersama kita insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.